Salah satu yang bikin gue penasaran sama tablet terbaru Samsung ini adalah performanya yang pakai chipset termutakhir MediaTek saat ini, Dimensity 9300 Plus. Seberapa ngebut tablet ini? Kalau ngegame sambil multitasking gini dapat berapa FPS ya? Fitur-fitur AI-nya berguna nggak? Pengalaman pakai keyboard dan S Pen-nya gimana? Yuk kita bahas. Impresi awal gue sama tablet ini cukup salfok sama garis panjang di belakang sini ya, yang ternyata tempat buat taruh S Pen-nya. Iya, ini bukan sesuatu yang baru di tablet Samsung, tapi karena ini pengalaman pertama gua cobain, jadi bener-bener unik aja. Selain di belakang, S Pen ini juga bisa nempel di frame atas bawah sini ya. Kalau kanan kiri nggak bisa tuh. Cuman supaya S Pen-nya bisa ngecas, kita mesti tempel di bagian belakang tadi. Habis itu pas dari lensa kameranya jadi ingetin gue sama Z Flip 6 yang dibikin ring putih gitu cukup tebel. Dapat kesan lebih maco aja nggak sih? Selebihnya ya layaknya sebuah tablet, termasuk tipis di 5,6 mili dengan layar cukup gede 12,4 inch. Punya bezel tebal yang emang sengaja supaya ada area buat jari kita pegang. Terus di bezel atas sini ada kamera selfie dan frame atasnya ada tombol power, volume, dan tray buat micro SD. Ingat ya, cuman buat micro SD, bukan SIM card karena tablet ini cuma ada varian Wi-Fi only. Sedangkan frame bawahnya banyak komponen-komponen aneh yang gunanya buat konekin keyboardnya ya guys. Gampang banget, tinggal deketin nanti otomatis magnetnya bisa nempel sendiri. Cukup kuat kok, nggak usah takut bakal lepas. Buat cover belakangnya pun juga ada magnetnya ya, dan udah dikasih tempat buat si S Pen. Kalau mau ambil S Pen-nya bisa dibuka sebagian, bener-bener udah dipikirin sih ini. Untuk pengalaman pakai keyboardnya, overall gue suka karena secara ukuran pas aja, nggak sempit. Jadi kemungkinan buat typo lebih minim. Apalagi dia punya banyak tombol shortcut ya. Misalnya di baris pertama ada tombol-tombol FN, terus shortcut buat langsung ke mode DeX, dan di bawah sini kita bisa langsung akses Bixby atau Gemini, tergantung kita settingnya. Habis itu keyboard ini nggak ada lampunya, jadi kalau gelap masih ngeraba-raba dikit. Dan yang bikin happy adalah keyboard dan S Pen-nya ini udah dalam satu paket penjualan ya, alias gratis. Cuman satu sih yang kurang. Lanjut kita ke spesifikasi, tapi yang penting-penting aja. Mulai dari layar yang punya ukuran 12,4 inch tadi, yang punya fitur anti-reflection. Menurut gue semua gadget yang ada layarnya wajib sih punya ini. Refleksi cahayanya minim banget. Kalian bisa lihat bedanya kalau gue bandingin sama S24 FE. Fitur ini sama kayak yang dipunya S24 Ultra. Keren. Habis untuk chipset, tablet ini pakai MediaTek Dimensity 9300 Plus yang sempat dipakai juga sama beberapa HP flagship. Dan performance-nya sih nggak usah diraguin lagi. Untuk skor Antutunya dapat di 1,8 juta, sedangkan Geekbench dia punya multicore yang cukup tinggi ya. Dan terakhir 3D Max Stress Test dengan base loop-nya itu 4800 dan stabilisasinya oke aja di 69%. Jadi buat yang belum tahu kenapa Dimensity 9300 Plus ini spesial, karena chipset ini fokus di performance core ya, nggak ada efisiensi core. Terdiri dari 4 big core dan 4 medium core. Beda sama chipset kebanyakan yang paling nggak ada efisiensi atau small core-nya. Makanya secara multitasking Dimensity 9300 Plus ini lebih baik. Dan Samsung ngeklaim kalau dibandingin sama versi sebelumnya terjadi peningkatan secara CPU 16%, GPU 27%, dan NPU 13%. Terus gimana buat ngegame? Sabar, nanti kita bahas di belakang. Habis itu dari sisi baterai punya kapasitas 10.000 mAh yang support 45 watt charging. Lanjut buat kamera, dia punya dua lensa belakang 13 megapiksel wide yang bisa shoot sampai 4K 30. Dan hasilnya udah oke loh. Dan kalau dirasa kurang luas, bisa pakai lensa ultra wide-nya yang bisa kasih jarak pandang lebih luas lagi tuh. Dan terakhir, selfie-nya bikin ngiler sih, karena nggak kalah luas dan bisa shoot 4K 30 fps. Sekarang kalian bisa dengar kualitas mic dari tablet ini. Terus untuk spek lainnya, tablet ini cuma Wi-Fi only ya, jadi nggak bisa dimasukin SIM card. Habis itu IP68, quad speaker yang kalian bisa dengar kualitasnya sekarang. Support USB-C 3.2 Gen 1, unlock fingerprint dalam layar, dan software update sampai 7 tahun ke depan, atau tepatnya sampai 2031. Betul guys, kalau kalian suka gue nge-review tablet kayak gini, boleh kasih tahu gue dengan like video ini ya. Thank you. Nah, kalau ngomongin Galaxy AI sama ya kayak yang ada di smartphone-nya. Misalnya ada Circle to Search buat kepoin outfit selebgram favorit kalian di sosmed. Sampai terjemahin story selebgram luar negeri kesayangan kita yang beda bahasa. Di samping itu juga ada interpreter buat komunikasi langsung sama orang yang beda bahasa ya. Browsing assist buat bantu terjemahin atau bikin ringkasan dan lainnya.
Terus karena ada dukungan S Pen, keyboard dan layar tabletnya yang gede, pengalaman pakai fitur AI tadi jadi lebih baik. Misalnya untuk sketch to image jadi lebih presisi ya, karena gambarnya langsung pakai S Pen. Terus karena ada keyboard, ngetik-ngetik di notes-nya juga lebih enak. Kalau udah kelar mau ngecek grammar juga gampang. Belum lagi kita bisa ubah ketikan tadi jadi poin-poin sampai dibikin ringkasan. Habis itu pas pakai S Pen, dia ada gesture gitu loh, namanya air action. Jadi kalau kita tahan tombolnya dan bikin garis siku gini, dia bakal back. Kalau garis ke atas terus bawah, bakal ke home. Kalau digoyang-goyangin, dia bakal screen capture dan kita bisa tulis catatan di sana. Dan kalian tahu nggak fitur favorit gue saat pakai S Pen ini apaan? Jadi di aplikasi Notes tadi ada yang namanya handwriting help. Di sini kita nggak perlu khawatir kalau tulisannya bakal meletot naik turun ya, karena otomatis bakal dilurusin kayak gini. Gile, keren ya. Oke, jadi biasa buat tes gaming, kita cobain Genshin Impact Highest 60 selama 20 menit. Dan hasilnya, tuh grafiknya nggak goyang sama sekali ya. Rata atas dengan FPS rata-rata di 59,9. Buat suhunya sendiri rata-rata di sekitar 35-an ya, yang mana itu udah termasuk adem. Kecuali ada satu area di sekitar kiri atas, paling tinggi di 43,5. Berasa panas, tapi masih yang wajar. Dan sebenarnya area itu nggak kesentuh juga sama tangan kita. Buat konsumsi daya selama 20 menit tadi baterai berkurang 5%. Dan sebagai konteks, biasa kalau gua tes di HP itu, baterai bisa berkurang di sekitar 10%-an. Iya, bukan perbandingan yang apple to apple. Cuman kasih info tambahan aja buat kalian yang biasa ngegame di HP. Tampaknya hasilnya sedikit banyak dipengaruhi sama chipset Dimensity 9300 Plus-nya sih, beserta vapor chamber dari tablet ini. Sama satu lagi buat yang nggak tahu, kalau kalian ngegame di tablet gini ya, paling nggak mesti pakai stand ya buat nopangnya. Karena kalau nggak ada bakal pegel juga sih ini tangan. Atau kalian bisa pakai controller juga sebenarnya jadi lebih enak. Oke, kalau ngegame gitu dong emang nggak terkalahkan ya. Tapi gimana kalau ngegame sambil multitasking nonton YouTube, browsing, dan Instagraman? Surprisingly masih tergolong baik loh. Jadi kalau misalnya kita cuma jalan-jalan gitu doang, masih aman di 60 fps rata. Tapi kalau mulai battle, FPS-nya turun. Tapi dropnya pun masih yang nyaman dimainin loh. Masih di atas 40-45an fps. Kalian bisa lihat di situ tuh. Jadi buat kalian yang misalnya ngegame buat selesai quest jalan sana sini tanpa battle, bakal aman FPS-nya. Kalau emang yang full battle, gua rasa gimana juga bakal lebih nyaman pakai full screen sih. Overall FPS ini pun gua main selama 20 menit masih dapat rata-rata di 52,6 dengan suhu yang jelas lebih tinggi dari sebelumnya. Kali ini di sekitar 45 derajat. Untuk konsumsi baterai pun juga lebih tinggi ya, tapi nggak yang sampai 2 kali lipat, berkurang 9% aja. Dan gue harus mention kalau multitasking di tablet ini sih fleksibel banget. Bisa split screen maksimal 3 window dan dikombo lagi sama pop-up window kayak yang kalian bisa lihat barusan. Belum lagi luas windownya juga bisa kita atur sesuka hati. Keren. One UI Samsung emang manjain banget. Kalau kita cek website Samsung Indonesia, tablet ini dijual seharga 18 juta ya. Dan kayak yang gue bilang sebelumnya, itu udah termasuk S Pen dan keyboardnya juga. Jadi udah lengkap banget. Dan sebenarnya S10 series ini dia masih ada satu saudara lagi, yaitu S10 Ultra. Jadi dia lebih gede lagi tuh ukurannya, 14,6 inch. Lebih mahal 3 juta, yang bedanya secara garis besar, lebih di ukuran layar sama baterai gedean dikit. Sisanya sama-sama aja sih, dapat fitur segudang tadi beserta Galaxy AI. Terus gratis keyboard, cover, sama S Pen juga. Jadi gimana menurut kalian guys tablet ini? Gua kok cukup susah ya cari celahnya. Paling satu sih menurut gua dari sisi harganya aja kali yang lebih premium banget. Tablet belasan juta bahkan mendekati 20 itu pasti nggak banyak yang bisa beli. Tapi lagi-lagi kalau lihat spek, terutama performance dengan Dimensity 9300 Plus, ditambah fitur-fitur One UI beserta Galaxy AI-nya, buat gua sih cukup sepadan ya. Atau gua salah? Boleh tolong share pendapatnya di komen ya. Thank you.